Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa bertemu kembali di acara informasi teknologi. Pemirsa, Anda tahukah dengan istilah green arsitektur atau arsitektur hijau? Ya, salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana suatu bangunan ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dan hari ini nanti kita akan berbicarakan lebih lanjut dengan narasumber kita yang memberikan tema kedaya arsitektur hijau ya. Yang pertama narasumber kita ada Ibu Ronim Azizah STMT dan Bapak Riko Widya Andara ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di studio MTA TV dan nantinya bisa memberikan ilmu dan yang bermanfaat lah untuk para pemirsa. Utamanya terkait dengan green arsitektur atau arsitektur hijau ini ya. Dan untuk para pemirsa di kesempatan kali ini kita juga memberikan waktunya yang ingin bertanya dan berdiskusi bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Ibu Ronim, Pak Riko, kita lanjutkan perbincangannya ya. Namun sebelum lebih lanjut kita membahas, mungkin Ibu Ronim bisa berkenalan dulu kepada para pemirsa ya. Sebenarnya asal dari mana dan disiplin ilmunya tentang apa ini, Bu? Ya, oke. Terima kasih. Baiklah para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saya adalah Ronim Aiza, selaku dosen arsitektur UMS dan saya juga pemerhati arsitektur hijau. Dan saat ini saya pribadi sedang berusaha ya mengupayakan bahwa sebuah bangunan itu harus dirancang sudah mulai untuk mengarah kepada arsitektur hijau. Dan insya Allah bisa menyemangati ya bagi para arsitek yang lain. Ya, baik. Semoga Ibu Ronim nanti bisa memberikan inspirasi yang luas untuk para pemirsa ya, dan juga untuk tentunya arsitektur hijau ini semoga bisa segera 100% lah setidaknya kita aplikasikan ya Pak ya. Ya dan Ibu ya. Dan Pak Ronim mungkin bisa diperkenalkan untuk para pemirsa dulu, asal dari mana dan saat ini profesinya Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan saya Riko Widya Andara ST, Direktur CV Arsikarya Utama, sekaligus arsitek di CV Arsikarya Utama. Kantor beralamat di Banyuanyar, Jalan Tarumanegara 1 nomor 4. Kalau rumah di Perum Tohudan Gumelar, Colomadu. Ya, baik, berarti Pak Riko ini selaku orang lapangan ya, yang mengerti bahwasanya pelaksanaan arsitektur hijau gitu ya Pak ya. Ya. Dan Ibu Ronim yang memiliki dasar keilmuannya dan nanti bisa berkolaborasi untuk menyukseskan arsitektur hijaunya ini ya. Baik, Ibu Ronim dan Pak Riko, boleh diskusi dulu ya ini terkait dengan arsitektur hijau ini sebenarnya yang paling menonjol dan paling utama dalam arsitektur hijau ini yang diperhatikan tentang apa ini Ibu? Ya. Terima kasih. Jadi gini, arsitektur hijau itu bermula dari beberapa standar yang sudah diperkenalkan oleh beberapa negara ya. Ada Amerika, kemudian ada juga Singapura ya. Dan intinya begini, sebenarnya arsitektur hijau itu penghematan energi itu yang utama. Itu standarnya apakah kita menggunakan Green Building Council Indonesia atau kita menggunakan PP nomor 21 terkait dengan kriteria bangunan hijau, hampir sama. Jadi apabila masyarakat bingung apa itu arsitektur hijau, intinya ya ada bahasanya itu garis besarnya itu penghematan energi. Apakah itu listrik, apakah itu air, nah itu yang diutamakan. Masalah estetika itu nanti bisa menyesuaikan. Berarti indikator utamanya adalah penghematan energinya ya. Semakin hemat suatu bangunan berarti semakin bisa dibilang hijau gitu ya. Mengarah ke green. Berarti dari standar yang sekarang digunakan di Indonesia GBCI itu memiliki level-level tersendiri ya Bu? Ya betul. Jadi ada paling bawah ya itu bronze. Ya. Kemudian naik lagi ke tingkat yang lebih bagus lagi itu adalah silver. Kemudian lebih
tinggi lagi itu gold, dan yang paling bagus itu platinum. Oh, platinum ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha supaya itu menjadi full green building, maka kita platinum. Oh, harus platinum. Ada 4 level berarti. Ya, ada 4 level kalau GPC. Ya, baik. Kalau ini kan sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan green building, kita harus tahu dulu, Bu, sebenarnya kondisi sekarang di Indonesia ini, apakah bangunan-bangunan ini selalu boros energi ya? Karena kan bisa kita bilang Indonesia ini kondisi alamnya masih hijau gitu, banyak sumber daya alam yang masih belum banyak dimanfaatkan juga. Kalau kondisi sekarang, mengapa green arsitektur ini perlu diterapkan? Dari Ibu seperti apa yang pandangannya? Ya gini, sebenarnya masyarakat selama ini ya sudah dimanjakan oleh yang namanya AC, karena sudah terlalu nyaman. Salah satunya itu. Jadi misalnya saya membangun dimanapun aman, entah itu area yang panas sekalipun itu ya, atau area yang tropis sekalipun, tinggal pasang AC. Tapi kita tidak pernah merasakan bahwa itu sebenarnya kan pemborosan energi. Yeah. Padahal sebenarnya kita tuh di Indonesia, terutama Indonesia ya, itu kan tropis. Sehingga sebenarnya kita tuh kaya banget yang namanya SDA, sumber daya alam. Kita kaya matahari, kita punya hujan gitu ya. Yeah. Nah, kenapa itu tidak kita manfaatkan sebagai alternatif energi untuk membantu energi listrik gitu. Nah, di Indonesia itu masih banyak yang belum green gitu. Belum banyak ya? Belum banyak gitu ya. Nah, nanti kita bisa konfirmasi ya ke konsultan ini bahwa masyarakat itu kenapa sih tidak bisa mengarah ke sana, karena memang beberapa hal ya yang saya amati. Pertama, memang masyarakat ingin pembangunan itu cepat. Kemudian murah gitu ya. Nah, kemudian termasuk konsultan juga ini ya. Waktu, time ya, itu harus juga bisa bangunan jadi segera dipakai. Nah, intinya itu, sehingga kadang-kadang green itu kenapa jadi kurang diminati untuk saat ini ya. Baik, kita ke Pak Riko. Mengapa ini, Pak, masyarakat saat ini belum tergerak hatinya untuk menuju ke bangunan hijau itu? Iya, jadi masyarakat saat ini memang untuk memberlakukan atau menikmati atau memakai gedung green building itu, yang pertama memang edukasinya masih kurang. Yang kedua, penerapan green building sendiri memang nilai bangunannya cukup mahal. Mahal ya? Mahal, jadi sebagian besar masyarakat untuk bisa mengarah ke green building, pertimbangan untuk bisa mewujudkan itu menjadi pertimbangan yang agak berat. Perbandingan berapa ini, Pak? Mungkin bangunan biasa dan bangunan yang green itu? Ya, bisa 2 kali lipat ya. 2 kali lipat? Iya, karena pemberlakuan buildingnya jadi berbeda dengan bangunan-bangunan seperti yang biasa. Dan itu memang harus dicoba dan mulai diberlakukan supaya masyarakat merubah image dari yang saat ini, konvensional bangunan-bangunan yang saat ini, beralih ke area green building supaya terhadap ramah lingkungan, kemudian rumahnya juga hijau, terus penghawaannya juga lebih sehat. Itu yang perlu kita coba, walaupun dengan konsekuensi bangunannya jadi lebih mahal, lebih lama, tapi mudah-mudahan itu menjadi solusi karena kita berada di lingkungan Indonesia yang memiliki kawasan yang sebenarnya masih layak dan masih cukup bagus untuk kita bisa kembangkan jadi kawasan hijau. Ya. Ini sedikit menarik terkait dengan biaya yang mahal ini, apakah karena materialnya yang diperlukan ini sulit didapatkan, atau kita saat ini terpatok dengan material-material yang sulit diperbaharui, padahal di sekitar kita banyak yang mungkin kayu, material-material yang ramah lingkungan juga, atau seperti apa ini, Pak? Mungkin tren aja ya, tren bahwa saat ini bangunan green building itu kalah dengan tren yang bangunan-bangunan kekinian, bangunan-bangunan minimalis, bangunan-bangunan modern itu menjadi tren masyarakat untuk lebih memilih desain itunya daripada desain green buildingnya. Karena sebenarnya dengan pertimbangan bangunan minimalis, bangunan jadi lebih murah. Tetapi bangunan green building jadi lebih mahal karena pemberlakuan bangunannya sama perawatannya bangunannya jadi mahal. Itu yang menjadikan masyarakat agak berat untuk beralih ke bangunan green building. Tetapi mudah-mudahan kita juga sebagai arsitek, sebagai konsultan, kita berupaya dan juga berinovasi desain, bahwa desain karakter bangunannya tetap
sesuai kekinian, tetapi pemberlakuan green buildingnya kita masukkan biar supaya bisa dapat dua-duanya. Oh ya, berarti selain kita nanti bisa dapatkan green buildingnya, kita juga dapatkan keindahan dari bangunannya ya Pak. Iya. Baik, kalau dari Ibu Ronim sendiri, bahwasanya kan bangunan hijau ini yang paling penting adalah konservasi energinya ya, bahwa energinya hemat dan bisa memanfaatkan mungkin kondisi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Lantas untuk saat ini, apakah di Indonesia sendiri penerapannya masih di bawah mungkin standarnya atau masih pengoptimalannya masih sangat kurang kalau Ibu lihat? Ya tadi seperti Pak Riko bilang ya, jadi karena pertama edukasinya yang kurang bagi masyarakat sehingga mereka tidak minat. Terus arsitek sendiri itu juga secara edukasi untuk ke arah green masih kurang juga. Gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu ya jawaban saya masih sangat jarang gitu, green buildingnya. Ya. Jadi kedai arsitek hijau ini berupaya ya kita akan merancang bangunan khusus untuk arsitektur hijau saja. Jadi artinya gini, seandainya ya nanti ada masyarakat yang ingin meminta untuk dibuatkan rumah atau bangunan ke kami, gitu ya, kami punya standar sendiri, yaitu bahwa kita harus green, tidak boleh tidak, gitu. Ya. Nah masalah nanti bagaimana pelaksanaannya ya tadi seperti Pak Riko itu kita menyampaikan edukasi step by step lah, gitu. Nggak langsung gini, pasti masyarakat juga nggak mau, pelan-pelan ya. Bagaimana supaya mereka bisa menerima itu pengoperasian bangunannya yang lebih murah gitu ya. Memang awalnya mahal. Nah ini yang saat ini memang belum bisa diterapkan di Indonesia secara merata gitu ya. Karena tadi ada yang tidak suka karena mahal gitu ya. Konsultan sendiri juga secara edukasi belum mengenal itu secara mendalam. Barangkali memang masyarakat masih yang inginnya murah dan hasilnya bagus itu ya Pak ya. Dan tentu untuk mungkin memikirkan ke hal konservasi energi, penghematan itu masih di nomor 2-kan gitu ya. Karena mungkin saat ini kita masih didukung dengan beberapa banyak fasilitas dari mungkin harga-harga yang masih murah mungkin dari energinya, tentu masih menjadi pertimbangan nanti dulu gitu ya Pak ya. Baik, kalau semisal ini kita tahu terapkan green arsitektur dalam suatu bangunan mungkin atau mungkin satu kawasan, apakah kita saat ini harus memiliki standar sendiri atau mungkin kita harus punya keilmuan dan harus mengkonsultasikan dulu ketika bangunan itu nanti akan didirikan itu? Pasti ya, seorang arsitek harus punya ilmu dulu tentang green building. Nah, masalah konsultasi dan sebagainya, kalau sebuah company ya atau sebuah konsultan itu sudah diorganisir dengan baik oleh para arsitek hijau ini, saya rasa mereka sangat mudah sekali untuk menerapkan ini standar-standar itu. Apalagi tadi ada 4 level tadi, ya. Mungkin bisa disebutkan terkait level bronze itu dengan silver, perbedaannya di mana itu, Bu? Iya, sebenarnya banyak banget ya Mas itu ya, poin-poin yang dipenuhi gitu ya. Tapi intinya begini, artinya bronze itu ada kekurangan, misalnya ya dia tidak memiliki jumlah penghematan air. Nah itu nanti akan dipenuhi di silver. Misalnya yang silver itu tidak dipenuhi terkait dengan lux matter pada lighting, artinya passive daylightnya tidak terpenuhi, maka itu akan dipenuhi di gold dan seterusnya. Sampai hanya di platinum itu harus memenuhi yaitu solar panel. Gitu. Jadi saya pernah meneliti waktu itu rumahnya arsitek ya, Hans Frick itu sudah almarhum itu. Nah dia itu dari beberapa yang saya teliti ada 3, itu hanya rumah beliau saja yang sudah masuk platinum karena dia punya solar panel. Gitu. Hanya solar yang menjadi sebenarnya sudah semua terpenuhi. Tapi pada saat kita punya alternatif energi yang lain itu, maka dia bisa meraih platinum. Dan semisal ini kan terkait dengan energi ya Bu yang paling banyak. Selain kalau kita bilang masyarakat yang umum kalangan menengah ke bawah pasti sedikit berat lah itu ya. Tapi makanya tadi dibilang mahal. Kita mungkin tidak dengan cara-cara yang lebih hemat, mungkin penggunaan
tanaman, atau mungkin kita memaksimalkan bukaan sehingga nanti ketika siang hari kita meminimalisir penggunaan energi dari lampu atau sebagainya, itu nanti bisa masuk ke dalam green arsitektur itu juga. Ya tadi level itu, mau yang bronze, apa yang silver, tergantung mana yang mau diambil standarnya, level yang mana yang mau dipenuhi. Gitu. Karena sebenarnya bisa sih dikatakan, oh ini bangunannya green, tapi green yang mana dulu? Yang bronze atau yang silver dan seterusnya. Oh, gitu ya. Baik, kalau kita ke Pak Riko, kalau ini kan sekarang selaku konsultan yang ada di Solo gitu ya. Ya. Kalau di sekitaran Solo sendiri, bangunan-bangunan yang saat ini sudah menerapkan hijau sudah berapa persen ini, Pak? Ya, bangunan di Solo dari standar pemerintah sendiri diharapkan itu sudah menjadi bagian dari standar bangunan hijau. Untuk berapa persennya ini masih dalam tahap proses merubah bagaimana caranya bangunan bisa lebih hemat energi. Baik itu tadi yang disampaikan penggunaan bukaan, pencahayaan, dan landscape. Tapi untuk sampai berapa persennya mungkin saya tidak tahu datanya, tapi kami juga selaku konsultan diminta untuk bisa menerapkan terapan-terapan bangunan hijau pada bangunan. Biasanya kalau misal dari perumahan itu ada berapa persen, Pak, yang harus dipenuhi? Mungkin 10% dari koefisien dasar bangunan atau seperti apa? Kalau hijau cukup 1%. Kalau 1% kaitan ya? Sebenarnya tidak terlalu besar ya, Pak? Tidak terlalu besar. Kalau misalkan bangunan 10% terlalu besar untuk sebuah tanah. Dan pemberlakuan hijau ini kan bukan hanya pada bukaan saja, area yang terbuka atau hijaunya bukan, tapi pemberlakuan sistem bangunannya. Jadi bangunan hijau itu baik dari penataan landscape-nya, penataan kawasan bangunannya, serta penggunaan sistem di dalam ruangan, baik itu memaksimalkan bukaan, memaksimalkan cahaya, itu yang diharapkan bisa menjadi bangunan hijaunya. Gitu. Berarti tidak hanya satu hal ya yang menjadi fokusnya, berarti semua saling berkaitan dan tentu ini akan menjadi parameter dalam green arsitekturnya itu ya. Baik, kalau dari Ibu Ronim sendiri untuk menerapkan ini sendiri ke masyarakat, tentu kan perlu tadi disampaikan namanya edukasi juga ya, supaya ini bisa mudah ditangkap ini ya. Barangkali ada hal-hal yang sangat bahasanya mudah diterima dari masyarakat. Ini bagaimana menerapkan green arsitektur hijau ini, Bu? Ya, dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kebetulan rumah yang kami tempati itu sudah green design. Green design ya. Ya, jadi kalau masyarakat ingin belajar tentang itu, boleh main ke rumah kami. Seperti apa sih yang dikatakan green itu, ya. Terus apa manfaatnya, gimana rasanya gitu. Kalau saya yang cerita nanti kesannya subjektif. Nah, jadi saya minta masyarakat kalau ingin tahu datanglah gitu untuk melihat studio kami gitu ya, yang sudah didesain dengan green itu. Letaknya di mana ini, Bu? Di Jalan 23 nomor 9 Karangasem, Solo. Oh, di Karangasem ya. Baik, kalau mungkin bisa dikasih gambaran, Bu, dari mungkin lahannya, kemudian dari struktur bangunannya seperti apa, supaya setidaknya yang belum saat ini bisa datang bisa tergambarkan gitu ya. Ya, sebenarnya itu sudah pernah saya presentasikan dulu banget di MTA TV juga itu ya. Itu kan rumah dan saya teliti gitu. Jadi itu ada 3 lantai di mana bangunan itu bermasalah tuh terhadap penghawaan, ya, kenyamanan termalnya. Nah, bagaimana supaya nyaman termal itu bisa diciptakan di lantai 1, 2 maupun 3. Permasalahan di lantai 1 itu semua bangunan angin tuh sulit masuk. Ya, bukannya kita panggil dia masuk, nggak mau, dia akan terus itu ya. Bagaimana caranya? Ya, untuk angin masuk tidak bisa, dia hanya bisa di lantai 2 dan 3. Akhirnya lantai 1 kita berkreasi dengan cara membuat kolam di bagian bawah. Pak Riko sudah pernah main kayaknya ya. Nah, itu beberapa mungkin merasakan adem gitu, karena memang pendinginan dengan angin itu akan membuat udara yang panas itu akan naik, diganti dengan udara dingin gitu ya. Nah, itu yang lantai 1. Kemudian yang lantai 2 itu kita mengandalkan angin. Memang tidak terlalu cepat, tapi kita beri ini apa namanya, tadi Pak Riko mengatakan ada, kalau di tempat kami namanya vertical landscape. Nah, gitu. Jadi angin masuk itu akan diserap oleh daun sehingga udara menjadi dingin. Nah, untuk masuk ke dalam ruangan, dan kita juga membuat yang namanya ini ventilasi vertikal di bagian belakang, sehingga angin itu akan langsung naik
ke atas gitu. Kita kayak membuat koridor lah, nah, semacam kantong angin gitu. Kemudian di lantai 3 sudah pasti anginnya kenceng gitu. Nah, sehingga proses tahapan untuk per lantai kita bedakan memang. Tidak bisa sama sistemnya. Nah, itu contoh dari yang rumah kami itu. Ya, kalau mendengar cerita dari Ibu Ronim sendiri, kita sudah terbayangkan bagaimana sejuknya di rumahnya ya. Dan itu salah satu bentuk juga dari green building yang saat ini sudah diaplikasikan ya Ibu ya. Apalagi kalau semisal dalam suatu lingkungan itu kita berada di perkotaan dan mungkin kanan kiri kita sudah ada bangunan. Bagaimana ini Ibu menerapkan hal-hal yang green building ini ke dalam suatu bangunan kita? Ya itu kasus nyata itu di rumah saya itu kan gitu, kiri kanan. Kiri kanan sudah rumah itu. Jadi bagaimana supaya angin itu bisa masuk dan disebarkan ke dalam ruangan, yaitu dengan cara gini. Kita tidak membuat bangunan itu dengan KDB full, tidak boleh gitu. Berapa jadi, persen kalau lahan itu? Sangat kecil ya Pak. Jadi kita ambil itu sekitar kalau tidak salah itu 50% KDB. Nah, jadi 50% aja. Ya, separuh lahan berarti kan. Nah, itu depan kita buat ruang terbuka. Di belakang kita juga buat ruang terbuka untuk memaksa angin naik. Jadi kalau angin dipaksa naik melewati itu, maka angin itu akan menyebar di setiap ruangan. Ya, baik. Jadi, memang susah itu, rancangannya susah gitu ya. Kadang tukang juga bingung ini, bagaimana menerapkan ini gitu. Ya, tapi dengan ilmu dan tentu dengan sudah pengalaman, insya Allah yang namanya green building ini mudah diaplikasikan. Ya. Baik Pak Riko dan Ibu Ronim, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang ingin bertanya dan berdiskusi, silahkan menyampaikan di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Informasi Teknologi. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Informasi Teknologi. Di pagi hari ini kita masih membahas terkait dengan kedai arsitektur hijau ya pemirsa. Dan kami juga masih mempersilahkan untuk yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line telepon 0271 679 3000 ya pemirsa. Dan hari ini kita masih bersama dengan Ibu Ronim Azizah STMT dan Bapak Riko Widya Antara ST pemirsa. Baik Bapak, Ibu, kita lanjutkan ya perbincangan kita dan saya coba ingin tanya ke Pak Riko ini ya terkait dengan green arsitektur. Tentunya tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Ronim. Namun dari segi masyarakat mungkin pengaplikasian ya di lapangan paling sulit. Kalau Pak Riko sendiri dalam hal apa ini Pak? Ya, kalau kami menerapkan desain itu bagaimana mewujudkan desain membuat satu kesatuan, baik itu landscape-nya, baik itu sanitasinya, drainasenya, bukaannya, sirkulasinya, dan pencapaiannya. Jadi ketiga hal itu yang kita coba masukkan supaya bisa menjadi desain yang paling tepat. Walaupun itu tingkat penyesuaiannya yang harus bisa kita selesaikan di desain gitu. Itu yang terapan yang paling susah dari ketiga hal itu bisa dijadikan satu. Oh ya. Kalau dari segi awal misal kita buat desain bisa tidak Pak? Kita nanti menentukan bahwasanya ini nanti kualitas penghawaannya sudah bagus. Mungkin dari pencahayaannya juga sudah memenuhi standarnya dari GBCI atau seperti apa ini Pak? Iya, memang harus bagus semua. Jadi baik itu kita menata bangunan dalam sebuah tanahnya, itu sudah kita pikirkan semua itu supaya dari ketiga hal itu bisa nyaman semuanya. Itu tantangan kita selaku konsultan, selaku arsitek, bisa mewujudkan ketiga hal itu bisa tercapai dalam sebuah bangunan. Baik. Kalau dari segi kondisi di Indonesia kan iklimnya hanya dua ya Pak sebenarnya, hujan dan panas. Ini nanti sangat mempengaruhi dari bentuk desainnya dalam green arsitektur atau seperti apa ya Pak? Iya, berpengaruh sekali karena hujan itu berpengaruh terhadap air. Sehingga tantangan kita bagaimana kenyamanan air ini tidak mengganggu
pada saat bangunan rumah itu terbuka. Jika kalau bangunan kita di tropis yang karena posisi hujan, kemudian kena air pada saat bukaannya, kan jadi nggak nyaman tuh di sebuah bangunan. Nah, itu tantangan kita. Banyak tampias masuk. Banyak tampiasnya, itu kan yang kita harus bisa selesaikan. Kemudian kalaupun panas, sama. Bagaimana kenyamanan sebuah bangunan ini, rumah itu tidak panas, tapi dapat cahayanya. Ya, gitu kurang lebihnya. Baik, berarti memang sangat berpengaruh nanti terhadap desainnya ya, ya Pak. Betul. Ya, apalagi kalau sekarang kan musimnya ini tidak menentu ya Pak ya. Tiba-tiba langsung hujan dan tiba-tiba juga panas gitu ya Pak. Ya. Ini nanti dalam segi bangunan hijau apakah bisa secara otomatis bisa menyesuaikan atau mungkin ada semacam sistem yang dibangun supaya apapun kondisinya nanti bisa tetap kondisinya nyaman itu Pak? Ya, jadi kalau kita sudah dengan konsep bangunan hijau, kita pasti akan nyaman di saat musim penghujan maupun musim panas. Karena memang di saat hujan kita tidak terkena tampias hujannya, di saat panas kita juga tidak terkena panasnya, kita dapat sejuknya. Jadi memang di awal sudah kita rencanakan bagaimana mendesain sebuah bangunan hijau itu bisa menyesuaikan dalam kondisi cuaca penghujan maupun musim panas. Iya. Kalau saya sedikit ingin mengulik terkait dengan sebenarnya kan bangsa Indonesia ini kaya ya Pak ya. Bahkan rumah-rumah adat dulu itu kan juga beragam, bentuk-bentuknya juga bagus juga. Kalau sekarang diaplikasikan itu merupakan bangunan yang green atau seperti apa ya? Pada saat itu, dulu kan bangunan Indonesia itu sangat nyaman untuk ditempati. Pakai rumah joglo itu pun juga nyaman pada saat. Tapi sekarang kenapa masyarakat lebih memilih bergeser ke arah yang berbeda? Apakah sekarang bangunannya itu tidak bisa masuk ke green atau seperti apa ini ya Pak? Iya, kalau bangunan di Jawa, di Solo yang joglo itu betul-betul sudah nyaman. Karena baik itu material, baik itu bangunannya itu sudah nyaman sekali. Lebih-lebih joglo yang pada pelataran halamannya yang luas. Kan itu sudah dapat semuanya dan dia tidak dapat hujannya karena tampias, tapi di saat panas pun juga rumahnya terasa dingin. Saat ini eranya berubah. Era desain, era bangunannya menyesuaikan dengan era saat ini karena ada beberapa tipe-tipe bangunan yang menyesuaikan dengan masanya kan begitu. Tapi memang kondisi green buildingnya ini yang terlupakan karena mengejar pada bentuk visualisasi sama kebutuhan tuntutan lebih murah, lebih praktis gitu. Ini yang sekarang bergesernya begitu. Berarti sebenarnya kalau kita bisa menerapkan bangunan joglo itu dengan mungkin kondisi yang ideal lah, lahannya juga luas, insya Allah juga sudah masuk ke arah green ya. Pasti, ya. Kalau dari Ibu Roni sendiri pernah meneliti terkait dengan bangunan-bangunan tradisional atau seperti itu? Ya, gini. Jadi memang rumah joglo ya. Saya memang tidak meneliti rumah joglo, tapi pernah saya itu ke Taman Mini tapi di Malaysia. Taman Mini tapi di Malaysia? Hampir sama dengan TMI ya, itu ada rumah gadang dan sebagainya. Nah, saya masuk pas di rumah yang mirip dengan rumah-rumah Melayu. Ya biasalah yang namanya, panggung yang panggung, betul. Nah, saya masuk, saya merasa di luar itu tadi Pak Riko mengatakan bahasanya itu kena angin, enak gitu ya. Nah, pas saya masuk itu yang saya rasakan itu kok gelap gitu ya. Gelap dan agak panas memang. Nah, saya cuma melihat ada apa ini kok gelap sekali gitu ya. Ternyata memang kan langsung ketutup atap itu. Nah, lalu kenapa kok bisa gelap? Kiri kanannya apa gitu. Nah, dia menerapkan tuh hanya yang ada jendela itu kiri dan yang kanan itu sudah hampir ke arah ruang makan atau ruang musola, yang belakang itu dapur. Nah, sehingga pada saat udara itu masuk ke dalam ruangan itu ketahan oleh ruang dapur, tidak bisa los keluar gitu. Jadi sebenarnya bangunan joglo itu bagus. Hanya masalahnya bangunan kalau terlalu gemuk besar gitu, itu akan butuh banyak sekali pemborosan energi tadi. Butuh lampu lagi tambahan, butuh AC lagi. Artinya gini, sebenarnya ada bangunan yang boleh pakai AC. Misalnya perpustakaan. Nah, itu ada
ruang buku Iya. yang menuntut harus menggunakan AC. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan AC, ruang lembab maka menjamur. Menjamur. Nah itu, sehingga bukan berarti bangunan itu terus nol itu AC-nya Tidak nggak boleh boleh. AC, ya. Ya, kita hanya meminimalkan saja. Tapi sebenarnya bisa kok bangunan tradisional itu dibuat nyaman, itu bisa. Nah cuman mungkin nanti bagaimana kedai arsitek hijau itu mendesain bangunan tradisional, tapi tadi ada passive daylight masuk ke dalam ruangan tengah, terutama tengah ya. Terus angin bisa masuk los itu, supaya angin itu menyebar ke beberapa ruangan. Ya, baik, sedikit saya pernah membaca juga Ibu dalam suatu buku bahwasanya bangunan yang di Indonesia utamanya Joglo ini sudah mengikuti kondisi iklim juga ya. Mungkin ketika angin bertiup kencang dari arah selatan, maka bangunan nanti akan menyesuaikan ke arah itu juga dan punya filosofi sendiri untuk menyesuaikan ke dalam kondisi itu juga ya. Dan tentu mungkin itu adalah suatu adaptasi terhadap lingkungan yang ada di sana ya. Baik, kalau dari segi sekarang kan kita sudah bergeser eranya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Riko, bahwasanya kita lebih ke arah ke kebutuhannya seperti apa untuk sekarang ya. Nah, kalau dari ilmunya sendiri bagaimana Ibu Ronim, bahwasanya rumah-rumah yang sekarang ini supaya nanti bisa mengarah ke green ya, apakah dari tata ruangannya harus ada pengaturan tersendiri atau seperti apa? Ya, jadi intinya gini, usahakan yang namanya angin itu harus cross ventilasi. Cross ventilasi. Nah, jadi angin itu jangan lurus, tapi dia berbelok gitu. Nah, pada saat angin berbelok, maka dia akan bisa menyebarkan ke beberapa ruangan ya. Terus yang kedua itu menyediakan kantong angin. Nah, kantong angin ini saya pernah meneliti di rumah Cina di Pasar Gede gitu. Sebenarnya bapaknya itu tidak begitu paham tentang arsitektur kan, tapi dia mengatakan begini, tempat di mana saya berdiri ini adalah kantong angin gitu. Nah, untuk membuktikan itu ya saya ukur berapa suhunya. Ternyata memang paling dingin, bukan di bagian luarnya gitu. Jadi pada saat angin masuk gitu ya, angin masuk itu ini ruang luar. Tapi yang dingin itu malah yang bersebelahan dengan ruang luar. Pada saat saya keluar itu malah suhunya agak meningkat. Nah, itu. Jadi sebenarnya ilmu, saya nggak tahu, mungkin orang Cina itu Feng Shui ya, lebih tepat. Tapi kalau kita lebih ke arah fisika bangunan yang kita perkuat tadi. Nah, sehingga memang bangunan sekarang yang tadi minimalis gitu ya, boleh saja menggunakan desain-desain yang baru, tapi menerapkan tadi standar seperti itu. Dan juga harus melihat kondisinya supaya angin itu tidak tadi terhalang gitu ya, Bu, ya? Tidak terhalang, terus tidak hilang gitu ya. Kalau Feng Shui, angin masuk rezeki hilang gitu ya. Kita beda prinsip gitu. Karena kita lebih ke fisika bangunan gitu ya, Bu ya. Nah, kalau ada sekarang kan bahwasanya material-material apakah juga nanti mempengaruhi ya? Sekarang kan banyak juga, ada dulu batu bata merah, sekarang juga sudah hebel dan lain sebagainya, batako. Ini apakah juga nanti mempengaruhi kualitas bangunannya? Kalau itu kita tanya Pak Riko aja ya, karena beliau lebih tahu terkait harganya, estetika. Kalau bicara masalah bata merah, kemudian sekarang ada bata hebel, itu pada indikasi terhadap dinding. Jadi kalau dinding daya serap panas yang masuk ke dalam rumah itu lebih bagus menggunakan bata merah. Kalau bata hebel itu ringan, kemudian terhadap serap panasnya berkurang, sehingga di dalam, karena fungsinya berbeda. Bata hebel itu dulu diciptakan untuk bangunan tinggi supaya berat bangunannya tidak terlalu berat, sehingga diciptakan bata hebel. Bukan berfungsi sebagai daya serap panas ruang di luar, kemudian masuk ke ruang dalam. Jadi beda ini. Sehingga kalau bicara fungsi terkait dengan serapan udara panas di luar terhadap bangunan, itu tetap bagus menggunakan bata merah. Jadi memang material-material itu penting untuk dalam sebuah bangunan supaya kenyamanan dalam bangunan itu terpenuhi. Salah satunya juga dari pemilihan material. Sekarang mungkin masyarakat awamnya kita lebih cepat dan lebih murah hitungannya pakai hebel mungkin gitu ya, Pak? Iya, karena batanya lebih besar, pekerjaannya lebih cepat, bahasanya begitu, dan bisa langsung diaplikasikan lebih cepat. Jadi mungkin pengertian biaya lebih murahnya ke situnya. Tapi efek sampingnya nanti suhu ruangannya lebih panas ya, karena daya serapnya panas dari hebel sangat
lebih rendah daripada Iya. batu merah ya, Iya, Pak ya. iya. Kalau finishing di lantainya sendiri apakah juga nanti mempengaruhi? Mempengaruhi karena untuk menciptakan sebuah ruangan yang nyaman dalam sebuah bangunan itu bukan hanya pada dinding, Iya. baik itu lantai juga baik itu atap. Jadi pemilihan material atap itu cukup penting karena di saat kondisi panas itu paling panas di bangunan sebuah bangunan itu di atap. Ya, kan. Supaya panas di atas itu tidak turun ke bawah itu kan kita filter menggunakan atapnya. Kemudian kita penutup area ruang menggunakan plafon. Nah, ini juga penting menentukan batas jarak atap dengan plafon, bahan materialnya apa. Kemudian dari atap yang panas ini sudah kita kurangi, baru kita ke bawah. Di bawah ini kita itu di beberapa tempat itu memiliki daya serap air yang cukup tinggi. Jadi kalau air bawah tanah ini juga terlalu terserap ke atas, itu juga lembab. Iya. Tapi supaya tidak terlalu lembab, kita pilih materialnya supaya bangunannya itu juga tidak terlalu lembab. Jadi kita tentukan material lantainya. Untuk yang beberapa tempat di area yang air tanahnya cukup kecil atau cukup panas, nah kita juga cari materialnya berbeda dengan tempat yang cenderungnya lebih airnya lebih tinggi. Jadi kita penyesuaian terhadap material lantainya. Jadi beda-beda memang. Berarti memang terkandung kondisinya masing-masing ya Pak Masing-masing, ya. ya. Kondisi di sekitarnya kalau semisal kondisi airnya tinggi ya kita menyesuaikan. Berarti tidak harus material A bisa diterapkan di manapun ya Pak ya? Ya. Di contohnya begini, di pegunungan itu. Di pegunungan itu tidak mungkin pakai genteng. Iya. Karena dia dingin. Dia harus pakai Asbes, ada metal. ya. Yang metal supaya apa? Panasnya bisa diserap untuk mendinginkan, untuk memanaskan area di dalam ruangan. Tapi kalau panasnya nggak diserap, malah jadi lembab di dalam ruangannya. Begitu pula di kecenderungannya yang panas. Jelas tidak mungkin pakai bahan metal. Kalau di tempat yang panas metal, ruangannya jadi lebih panas. Jadi kita beralih ke material atap yang bisa tidak memasukkan area panas atap masuk ke dalam ruangan. Jadi akan tempat beda-beda di setiap lokasi. Jadi menyesuaikan. Wah, berarti memang yang namanya green building ini faktornya banyak sekali. Ya. Bukan hanya material A yang cocok dan yang bagus, ternyata kondisi lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi ya. Apalagi kita Indonesia juga yang pegunungan, dataran rendah banyak. Ya. Dan apalagi sekarang kalau kondisi lahan kan kita bilang sangat minim ya Pak untuk sekarang perkotaan. Cari lahan mahal, sulit juga. Ini bagaimana untuk mengakali atau mungkin punya trik sendiri supaya bangunan kita, semisal kita punya lahan sempit, bisa tetap memiliki penghawaan gitu Pak, kalau pengalaman? Bisa, jadi memang tugas seorang arsitek untuk mendesain itu. Dalam kondisi lahan yang kecil, kita tetap bisa nyaman pada bangunannya, green buildingnya juga dapat. Itu tugas seorang arsitek untuk bisa mendesain seperti itu. Pengalaman Pak Riko seperti apa ini? Pernah membangun bangunan yang mungkin tantangannya besar gitu ya? Ada beberapa bangunan pemerintah di Solo yang pada waktu itu rusun. Rusun itu di belakang Mangkunegaran itu kita diminta untuk memberikan konsep green building. Green building itu bagaimana caranya tetap memberikan karakter nyamannya, tidak panas, ramah lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan karena di sekitar itu pada penjual tanaman. Kita membuat sirkulasi dan penghawaan yang terbuka supaya masing-masing huniannya juga nyaman. Itu dalam lokasi kondisi yang cukup sempit dan bertingkat sampai 3 lantai pada waktu itu. Jadi kita diminta untuk tantangannya seperti itu. Kalau rumah tinggal kita juga sama. Gimana caranya rata-rata huniannya tanahnya sempit. Tapi bagaimana kita memaksimalkan ruang dan penghawaannya supaya nyaman. Oh ya, baik. Memang Pak Riko ini pengalaman sudah banyak ya, dan tentu untuk mengaplikasikan Green RC ini memang perlu apa ya Pak, ilmu yang kuat supaya nanti hasilnya juga maksimal ya Ibu ya. Dan supaya dengan GBCI tadi ya, supaya kita juga di Indonesia ini memiliki lingkungan yang nyaman, rumah yang nyaman juga untuk ditinggali. Baik, sebenarnya saya ingin ngobrol banyak juga terkait dengan green arsitektur, tapi karena keterbatasan waktu, barangkali ada pesan dari Ibu Ronim kepada pemirsa supaya bersemangat dan supaya segera mengaplikasikan green arsitektur ini. Ya, terima kasih kepada para pemirsa MTA TV. Jadi apabila
masyarakat ingin berkonsultasi terkait dengan bangunan hijau, itu bisa menghubungi kami, yaitu di PT Kedai Arsitek Hijau, di mana kami itu bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan. Dan kami ini juga tidak hanya bekerja sendiri atau hanya berdua, tapi kami itu sebuah company, dibantu oleh staffnya Pak Riko dan 7 mitra yang lain yang insya Allah kami semua itu akan lebih mengasah kembali terkait dengan green building. Tidak hanya teori, tapi juga pelaksanaan. Menjembatani tadi, yang cepat, murah, tapi bisa green. Nah, itu PR berat kami di sini. Kayak gitu. Baik. Dari Pak Riko ada pesan untuk para pemirsa, silahkan. Ya, terima kasih buat pemirsa MTA TV. Saat ini eranya kita beralih kepada bangunan ramah lingkungan, green building, sehingga diharapkan ke depan Indonesia bisa lebih hijau, terutama di kota Solo juga bisa lebih hijau, dimulai dari hunian kita bersama nanti kami bersama PT Kedai Hijau untuk mewujudkan bangunan dan kawasan hijau. Ya, baik. Terima kasih Pak Riko, Ibu Ronim sudah memberikan ilmunya dan semoga cita-cita dari Kedai Arsitektur Hijau ini nanti bisa segera terwujud ya, menghijaukan Indonesia ya Pak Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat selalu untuk Ibu Ronim dan Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program informasi dan teknologi untuk kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.